Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan zigot, pembelahan sel, dan blastulasi. Yang pertama kita bahas adalah perkembangan zigot. Sebelum itu akan saya jelaskan mengenai pengertian dari zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin, yaitu sel dari ovum dan juga sel sperma yang telah matang. Zigot ialah sebuah proses perkembangbiakan sebelum terjadinya janin atau embrio yang ada pada rahim perempuan. Lama-kelamaan, zigot ini akan berkembang menjadi janin dan embrio yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan menjadi bayi. Sekarang kita masuki pembahasan mengenai perkembangbiakan zigot. Setelah fertilisasi, zigot pada manusia akan berkembang menjadi organisme multiseluler melalui tahap-tahap perkembangannya. Perkembangan tersebut melalui pola dasar tertentu yang dapat dibagi beberapa tahap. Yang pertama yang kita bahas adalah fase morula. Morula adalah pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Sel tersebut memadat untuk menjadi blastodik kecil yang membentuk dua lapis sel. Pada saat ini ukuran sel mulai beragam. Sel membelah secara melintang dan mulai membentuk formasi lapisan kedua secara samar pada kutub anima. Stadium morula berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer. Blastomer kemudian memadat menjadi blastodik kecil yang membentuk dua lapis sel. Pada akhir pembelahan akan dihasilkan dua kelompok sel. Pertama, kelompok sel-sel utama atau disebut dengan blastoderm yang meliputi sel-sel formatik atau gumpalan sel-sel dalam. Biasanya berupa inner mass cells. Fungsinya untuk membentuk tubuh embrio. Yang kedua adalah kelompok sel-sel pelengkap yang meliputi trophoblast, periblast, dan auxiliary cell. Fungsinya adalah untuk melindungi dan menghubungi antara embrio dengan induk atau lingkungan luas. Trophoblast melekat pada dinding uterus. Sel-selnya memperbanyak diri dengan cepat dan memasuki epitelium uterus pada tahap awal implantasi. Setelah 9 hari, seluruh blastokista tertahan dalam dinding uterus. Sewaktu ini berlangsung, sel-sel yang berada di sebelah bawah dari massa sel dalam menyusun diri menjadi suatu lapisan yang disebut endoderm primer yang akan membentuk saluran pencernaan makanan. Sel-sel sisa dari massa sel dalam memipih membentuk suatu keping, yaitu keping embrio. Antara keping embrio dan trophoblast yang menutupi timbulnya suatu rongga berisi cairan. Dinding rongga yaitu amnion menyebar mengelilingi embrio dan dikelilingi bantalan, yaitu cairan amnion. Berikut ini saya sajikan gambar-gambar yang berkaitan dengan morulasi. Gambar yang pertama ini menunjukkan tahap pembelahan dua sel, hingga terjadinya sampai 32 sel. Dan gambar yang di bawahnya itu menunjukkan tahap morula pada fase terakhir. Pembahasan yang berikutnya adalah fase blastula. Blastulasi merupakan proses yang menghasilkan blastula, yaitu campuran sel-sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastoseol. Pada akhir blastulasi, sel-sel blastoderm akan terdiri dari neural, epidermal, notochordal, mesodermal, dan endodermal yang merupakan bakal pembentuk organ-organ. Dicirikan dengan dua lapisan yang sangat nyata dari sel-sel datar membentuk blastoseldan. Blastodix berada di lubang vegetal berpindah menutupi sebagian besar dari kuning telur. Pada blastula sudah terdapat daerah yang berdiferensiasi membentuk organ-organ tertentu. Pada manusia, hasil pembelahan berbentuk suatu bola padat atau morula. Lapisan luar dari blastula ini membentuk lapisan yang mengelilingi embrio sebenarnya. Sedangkan embrio dibentuk dari bagian morula
inner cell mass atau massa sel dalam. Lapisan luar, tropoblas, pada suatu sisi massa sel dalam melepaskan diri, membentuk suatu bentuk yang mirip suatu blastula, dan struktur ini disebut sebagai blastokista. Embrio akan menempel dan menetap pada dinding uterus untuk periode waktu tertentu, di tempat di mana embrio akan mendapatkan makanan sampai dilahirkan. Berikut adalah gambar-gambar yang terkait dengan blastulasi. Yang pertama ada fase awal blastula. Yang gambar kedua adalah pembentukan rongga blastoseol. Yang terakhir adalah gambar blastula dengan bagian-bagian yang ada padanya.